Sobat Pemasyarakatan, kembali lagi dengan saya Thalia dan saya Widya, hadir membahas berita pemasyarakatan terbaru di seluruh Indonesia yang telah kami rangkum dan sajikan untuk Anda. Dan inilah Apa Kabar Pemasyarakatan. Ya, berita pertama, pelaksana tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reinhard Silitonga, meresmikan langsung layanan untuk warga binaan berupa dapur sehat, klinik Pratama, dan gereja Peniel di Lapas Banjarbaru pada Selasa 4 Juni lalu. Layanan ini diharapkan berjalan dengan maksimal dan dapat meminimalisasi gangguan Kamtib, serta menjadi barometer dalam pelayanan publik di Lapas Banjarbaru. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga meresmikan dapur sehat, klinik Pratama, dan gereja Peniel di Lapas Kelas 2B Banjarbaru. Dalam kesempatan tersebut, Reinhard menyebut peningkatan sarana dan prasarana penunjang layanan makanan bertujuan untuk mendukung program 3+1 kunci pemasyarakatan maju. Secara khusus, dapur sehat merupakan salah satu inovasi layanan sistem pengolahan dan penyajian makanan sebagai salah satu hak narapidana yang dijamin konstitusi. Fasilitas dapur sehat tersebut dibuktikan dengan sertifikat layak higien, sehingga penyediaan makanan diharapkan dapat lebih sehat, bersih, dan tertata, mulai dari pengolahan hingga pendistribusiannya. Reinhard pun berharap adanya pelayanan maksimal ini dapat meminimalisasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, serta menjadi barometer pelayanan terbaik di wilayah Kalimantan Selatan yang dapat memotivasi unit pelaksana teknis pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Pemirsa, dalam rangka mendukung pembinaan kemandirian warga binaan, PLT Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga meninjau langsung panen ikan hasil budidaya warga binaan Lapas Narkotika Karangintan. Ya, sebanyak 1 ton ikan nila berhasil dipanen dari kolam ikan sarana asimilasi dan edukasi Lapas Karangintan. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga memimpin pelaksanaan panen 1 ton ikan nila pada kolam ikan sarana asimilasi dan edukasi Lapas Narkotika Kelas 2A Karangintan. Ikan yang dipanen tersebut merupakan hasil budidaya warga binaan dalam program kemandirian perikanan Lapas Narkotika Karangintan. Panen ikan nila tersebut merupakan salah satu bukti nyata penyelenggaraan pembinaan kemandirian yang telah berlangsung sangat baik. Reinhard berpesan agar Lapas Narkotika Karangintan terus mengembangkan kreativitas dalam rangka membina warga binaan menuju pribadi yang lebih baik. Secara umum, program pembinaan kemandirian merupakan implementasi dari fungsi pemasyarakatan. Melalui program perikanan, warga binaan diharapkan dapat lebih berdaya sehingga mendukung peningkatan kemampuan yang bermanfaat untuk ekonomi keluarga. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat memulihkan warga binaan untuk siap kembali di tengah masyarakat. Mendukung peningkatan standar perlakuan bagi anak kasus terorisme, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan meresmikan modul regulasi perlakuan bagi anak kasus terorisme untuk petugas pemasyarakatan. Standar dan regulasi ini sebagai solusi petugas pemasyarakatan dalam menghadapi tantangan yang sebelumnya tidak memiliki regulasi khusus dalam menangani anak kasus terorisme. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan diseminasi sekaligus meluncurkan standar dan modul perlakuan anak kasus terorisme. Standar dan modul ini merupakan hasil kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama Yayasan Prasasti Perdamaian. Kegiatan tersebut dilatar belakangi tantangan di lapangan bahwa petugas pemasyarakatan belum memiliki regulasi khusus sebagai standar perlakuan bagi anak kasus terorisme. Oleh karena itu, standar dan modul perlakuan anak terorisme diharapkan menjadi solusi dan jawaban atas tantangan tersebut. Modul dan standar perlakuan tersebut diharapkan dapat mengintegrasikan program layanan antar UPT pemasyarakatan, khususnya LPAS, LPKA, dan BAPAS. Selain itu, modul dan standar perlakuan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembinaan maupun pemenuhan hak anak, anak binaan, dan klien anak kasus terorisme. Sahabat pemasyarakatan, mendorong pentingnya pengelolaan kehumasan di UPT, Humas Ditjenpas kembali melaksanakan asistensi kehumasan di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan yang dilaksanakan di Cirebon pada Kamis 6 Juni lalu. Ya, kegiatan ini membahas tata cara menyusun berita, membuat siaran pers bagi media, serta tips dan trik publikasi media sosial bagi unit pelaksana teknis pemasyarakatan.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan asistensi kehumasan untuk unit pelaksana teknis pemasyarakatan di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan atau Ciayu Majakuning. Materi asistensi tersebut antara lain tata cara menyusun berita, membuat siaran pers bagi media, serta tips dan trik publikasi di media sosial maupun situs web resmi masing-masing. Kegiatan ini menekankan pentingnya pengelolaan kehumasan yang baik dan profesional, terutama dalam hal publikasi yang jelas, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Seluruh peserta terlihat sangat antusias mengikuti pelatihan yang tidak hanya teori, tetapi juga mempraktikannya secara langsung dan mendapatkan umpan balik dari narasumber. Asistensi kehumasan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kemampuan komunikasi pegawai, khususnya dalam menyebarluaskan citra positif layanan pemasyarakatan kepada publik. Kepala Lapas Perempuan Bandung, Triwinarsi, menerima kunjungan Global Center on Cooperative Security atau GCCS untuk meninjau program pembinaan kerjasama. Ya, dalam pertemuan tersebut, Kalapas Perempuan Bandung dan tim GCCS membahas pencegahan gerakan radikalisme bagi narapidana terorisme. Lapas Perempuan Kelas 2 Bandung menerima kunjungan Global Center on Cooperative Security atau GCCS untuk meninjau program pembinaan khususnya narapidana terorisme. Peninjauan ini merupakan bagian dari kerjasama antar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan GCCS dalam rangka pencegahan gerakan radikalisme di lembaga pemasyarakatan. Dalam kesempatan tersebut, tim GCCS melihat langsung program-program pembinaan yang telah dilaksanakan, sekaligus meninjau kondisi kamar hunian Lapas Perempuan Bandung. Lapas Perempuan Bandung pun menjelaskan pendekatan holistik dalam mempersiapkan narapidana untuk kembali ke tengah masyarakat setelah berubah ke arah yang lebih baik. Pendekatan holistik ini berupa pembinaan kepribadian, baik dari sisi keagamaan, intelektual, bahasa dan kesenian maupun pembinaan kemandirian untuk mengembangkan kemampuan peningkatan ekonomi diri dan juga keluarga. Sahabat pemasyarakatan, sebelum mengakhiri episode kali ini, mari kita saksikan bersama penampilan tari kreasi dari warga binaan Lapas Perempuan Ambon. Ikuti update perkembangan seputar pemasyarakatan pada media sosial kami di bawah ini. Demikian rangkuman berita yang dapat kami sampaikan, saya Thalia. Dan saya Widya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dan jangan lupa saksikan terus Apa kabar pemasyarakatan? Pemasyarakatan pasti.